Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Haji Pratama, NIM D101171068. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Video ini saya buat sebagai syarat saya untuk melakukan seminar proposal tugas akhir secara online. Baiklah, video ini akan saya mulai. Yang pertama, judul skripsi saya adalah Perhitungan Struktur Beton Bertulang Tahan Gempa Gedung Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Kalimantan Barat. Dengan dosen pembimbing yang pertama, Insinyur Faisal MT. Dan dosen pembimbing kedua, Insinyur Elvira MT PhD IPM. Adapun dosen penguji yaitu pertama Insinyur Yoke Lestiawati MT dan yang kedua Asep Supriyadi ST MT. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi saya kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi perhitungan, dan preliminary design. Yang pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan saya akan membahas latar belakang, maksud dan tujuan, batasan masalah, data fisik, dan spesifikasi material, sistem pembebanan, standar yang digunakan, diagram alir, perencanaan gedung, metodologi penulisan, dan sistematik penulisan. Latar belakang penulisan skripsi saya yaitu keperluan kantor pemerintahan dalam menjalankan otonomi daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, menjamin keamanan struktur gedung dalam menjalankan pelayanan sebagai kantor pemerintahan. Yang ketiga, meminimalisir dampak gempa. Kota Pontianak sudah termasuk dalam zona gempa ringan berdasarkan peta risiko gempa terbaru. Selanjutnya, tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan penulis dalam merencanakan struktur bangunan beton bertulang. Yang kedua, mampu melaksanakan pemodelan struktur bangunan tahan gempa menggunakan program komputer berbasis elemen hingga. Yang ketiga, mampu menganalisis detail elemen struktur sistem rangka pemikul momen sesuai SNI 1726/2019 dan SNI 2847/2019. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yang tidak saya bahas dalam penulisan skripsi saya kali ini yaitu perhitungan rencana anggaran biaya pembangunan gedung. Selanjutnya, perencanaan jadwal dan waktu pekerjaan. Yang terakhir, perencanaan bangunan pelengkap fungsional. Selanjutnya, data gedung. Di sini saya akan menampilkan data-data fisik dari gedung pada kondisi existing atau yang saat ini sedang berdiri. Strukturnya menggunakan beton bertulang. Jumlah lantai 4, panjang bangunan 38,70 meter. Selanjutnya lebar bangunan 24 meter, tinggi lantai basement 3,6 meter, tinggi lantai 1, 2 dan 3 adalah 4 meter. Jadi tinggi total bangunan 15,6 meter. Adapun perencanaan yang akan saya hitung pada skripsi saya yaitu struktur bangunan tetap menggunakan beton bertulang. Namun, lantai akan ditingkatkan menjadi 7 lantai dengan panjang bangunan tetap dan lebar bangunan yang juga tetap, yaitu 38,7 dikali 24 meter. Adapun untuk tinggi lantai basement atau parkir tetap 3,6 meter dan selanjutnya lantai di atasnya, lantai 1 sampai dengan 7 adalah 4 meter sehingga didapat tinggi total bangunan 27,6 meter. Berikutnya data spesifik material yang digunakan. Adapun material yang digunakan pada perencanaan struktur beton bertulang bangunan yang saya bahas dalam skripsi ini menggunakan mutu beton FC Prime 30 megapascal. Berikut ini saya tampilkan denah struktur dan tampak dari bangunan yang akan saya bahas dalam skripsi ini. Selanjutnya, sistem pembebanan.
Sistem pembebanan pada perhitungan meliputi beban vertikal dan horizontal. Beban vertikal terdiri dari beban mati dan beban hidup. Untuk beban horizontal terdiri dari beban gempa dan beban angin. Beban mati adalah beban yang diakibatkan oleh berat sendiri struktur bangunan ditambah komponen-komponen lain yang berhubungan dan bersifat tetap. Beban hidup merupakan beban yang disebabkan oleh penggunaan bangunan sesuai dengan fungsinya dan bersifat sementara. Untuk beban horizontal terdiri atas dua beban, yaitu beban gempa dan beban angin. Beban gempa diakibatkan oleh pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya gempa bumi. Beban angin disebabkan oleh tekanan angin di luar bangunan yang diblok oleh struktur bangunan. Standar yang digunakan. Adapun standar yang digunakan pada penulisan skripsi saya yaitu SNI 2847 tahun 2019 dengan judul Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung. Yang kedua, SNI 1727 tahun 2020 yaitu beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Dan yang ketiga, SNI 1726 tahun 2019 dengan judul Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung. Selanjutnya, diagram alir perencanaan. Dimulai dari yaitu selanjutnya pengumpulan data. Di sini data yang dikumpulkan adalah data gambar, data arsitektur gedung, spesifikasi material, dan data tanah. Selanjutnya perencanaan awal. Pada proses perencanaan awal di sini dilakukan penentuan dimensi struktur berupa pelat, balok maupun kolom, serta perencanaan sarana pendukung gedung berupa tangga atau lift. Selanjutnya pemodelan struktur. Di sini saya akan melakukan pemodelan menggunakan aplikasi. Selanjutnya pembebanan dan analisis struktur. Setelah dianalisis, maka dilakukan pemeriksaan perilaku struktur, yaitu rasio partisipasi modal massa, perhitungan faktor skala gempa, pemeriksaan simpangan antar lantai atau story drift, pemeriksaan P delta, pemeriksaan ketidakberaturan secara horizontal, dan pemeriksaan ketidakberaturan secara vertikal. Selanjutnya akan dilakukan kontrol. Jika semuanya oke, maka akan dilanjutkan metode penulisan. Adapun metode penulisan yaitu studi pustaka. Referensi yang digunakan untuk mendapatkan dasar-dasar teori mengenai permasalahan penulisan tugas akhir yang diperoleh dari buku panduan, jurnal, literatur, serta ilmu yang didapat saat mengikuti kuliah. Kedua, penggunaan program analisa struktur. Pembebanan yang digunakan dalam perhitungan struktur berupa beban mati, yaitu beban hidup, dan beban gempa, serta beban angin. Kemudian dianalisis dengan menggunakan bantuan program analisa struktur yaitu ETAPS. Sistematika penulisan. Pada penulisan tugas akhir ini dikerjakan dengan membagi beberapa pokok-pokok bahasan menjadi beberapa bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi perhitungan, bab 4 preliminary design, bab kelima perencanaan utilitas bangunan, bab ke-6 pemodelan struktur, bab ke-7 pengecekan perilaku struktur, bab ke-8 perencanaan tulangan, bab ke-9 perencanaan fondasi dan atap, dan yang ke bab 10 penutup. Selanjutnya daftar pustaka dan lampiran. Pembahasan selanjutnya pada skripsi saya yaitu tinjauan pustaka. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada tinjauan pustaka, yang pertama bangunan gedung, perkantoran, portal, konsep analisis struktur, metode desain, dan pembebanan. Bangunan gedung. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi,
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun khusus. Berikut itu adalah definisi dari bangunan gedung menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Bangunan Gedung tahun 2002 Pasal 1. Perkantoran. Persyaratan bangunan gedung negara merupakan suatu prakondisi yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung negara. Persyaratan bangunan gedung negara merupakan ketentuan-ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembangunan gedung, baik secara administrasi maupun dalam hal teknis, agar bangunan gedung negara yang dibangun diselenggarakan secara tertib, dapat berfungsi sesuai rencananya, dan diwujudkan secara andal sebagai wujud konstruksi tempat manusia melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya, persyaratan bangunan gedung negara. Pada prinsip yang harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana bangunan gedung pada umumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya. Portal adalah struktur rangka umum dari gedung yang harus mampu menahan beban-beban yang bekerja, baik beban mati, beban hidup, maupun beban sementara. Portal merupakan suatu sistem struktur kerangka yang terdiri dari rakitan elemen struktur yang berupa beton bertulang, elemen balok, elemen kolom, atau dinding geser. Portal terbagi menjadi dua, yaitu portal tak bergoyang dan portal bergoyang. Portal tak bergoyang yaitu portal tersebut simetris dan bekerja beban simetris. Portal yang mempunyai kaitan dengan konstruksi lain yang tidak dapat bergoyang. Selanjutnya, ciri portal bergoyang, beban yang tidak simetris yang bekerja pada portal yang simetris atau tidak simetris. Kedua, beban simetris yang bekerja pada portal yang tidak simetris. Konsep analisis struktur. Analisis struktur adalah suatu proses menganalisa respon suatu struktur terhadap berbagai kemungkinan beban yang akan bekerja selama masa pelayanan. Respon struktur dinyatakan dengan gaya-gaya yang terjadi di dalam struktur dan deformasi yang dialami. Perubahan bentuk atau deformasi komponen-komponen struktur diharapkan tidak berlangsung meningkat tanpa batas dan segera berakhir begitu aksi-aksi beban berakhir. Material struktur harus berperilaku elastis sampai batas perubahan bentuk tertentu. Meski tidak ada satupun yang bersifat elastis sempurna sepenuhnya, apalagi jika harus bekerja di bawah beban yang cukup besar. Metode desain. Adapun metode desain yaitu konsep desain berisikan tentang dasar teori, perencanaan, dan perhitungan struktur, yang meliputi desain terhadap beban lateral atau beban gempa, denah dan konfigurasi bangunan, pemilihan material, pembebanan, faktor reduksi terhadap kekuatan bahan, konsep perencanaan struktur atas dan struktur bawah, serta sistem pelaksanaan. Pada metode desain yaitu adalah metode desain analisis statis dan metode desain analisis dinamis. Selanjutnya, pembebanan. Pada subbab pembebanan akan dibahas yaitu beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, serta kombinasi pembebanan. Yang pertama, beban mati. Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding partisi tetap, finishing, cladding gedung, dan komponen arsitektural dan struktural lainnya, serta peralatan layanan terpasang lain termasuk berat derek dan sistem pengangkut material. Hal ini dibahas pada SNI 1727, yaitu beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung
dan struktur lain-lain. Di sini dapat kita lihat berat jenis bahan bangunan, yaitu beton bertulang dengan berat 24 kN per meter persegi. Selanjutnya, ada berat jenis komponen gedung. Terdapat 5 data, yaitu adukan per sentimeter tebal dari semen. Yang kedua, dinding pasangan batako berlubang tebal 10 cm. Yang ketiga, mekanikal dan elektrikal. Keempat, penutup lantai tanpa adukan per sentimeter tebal lantai. Yang kelima, plafon dan rangka. Beban dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, beban hidup. Adapun pengertian beban hidup menurut SNI 1727 dengan judul beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan, gedung, dan struktur lain-lain, yaitu beban yang diakibatkan oleh penggunaan dan penghuni bangunan, gedung, atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, dan beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Berikut ini adalah tabel-tabel yang saya dapatkan dari SNI 1727 mengenai beban hidup. Selanjutnya, beban angin. Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Bangunan, gedung, dan struktur lain termasuk sistem penahan gaya angin utama atau SPGAU dan seluruh komponen dan cladding atau KNK. Gedung harus direncanakan dan dilaksanakan untuk menahan beban angin seperti yang ditetapkan menurut pasal 26 sampai pasal 31 pada SNI 1727 tahun 2020, yaitu beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan, gedung, dan struktur lain. Selanjutnya, beban gempa. Beban gempa adalah beban statik ekivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa tersebut. Gempa rencana ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlampau besarnya selama umur struktur bangunan. 50 tahun adalah sebesar 2%. Penjelasan lebih lanjut mengenai beban gempa terdapat pada SNI 1726 2019 dengan judul Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Adapun yang akan dibahas pada beban gempa yaitu faktor keutamaan gempa dan kategori resiko struktur bangunan, klasifikasi situs, parameter percepatan gempa, koefisien situs, dan parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan resiko tertarget atau MCER. Selanjutnya, parameter percepatan spektral design. Selanjutnya, spektrum respon design, kategori desain seismik, sistem struktur pemikul gaya seismik, klasifikasi struktur beraturan dan tidak beraturan, redundansi, geser dasar seismik, periode fundamental struktur, pembesaran momen torsi tak terduga, simpangan antar tingkat, pengaruh P delta, dan yang terakhir, rasio partisipasi modal massa. Selanjutnya, kombinasi pembebanan. Struktur, komponen, dan fondasi harus didesain sedemikian rupa sehingga kekuatan desainnya sama atau melebihi efek-efek beban terfaktor dalam kombinasi berikut. Efek dari suatu atau lebih beban yang tidak bekerja juga harus dipertimbangkan. Efek beban seismik dengan beban lainnya dikombinasikan sesuai dengan pasal 2.3.6 SNI 1727 tahun 2020. Beban angin dan beban seismik tidak perlu dianggap bekerja secara simultan. Berdasarkan pasal 2.3.1 SNI 1727 tahun 2020, maka kombinasi dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada PPT, yaitu terdapat 5 beban ultimate sebagaimana yang dapat saya tampilkan.
Selanjutnya, bila efek beban seismik yang ditetapkan E sama dengan F dalam kurung V dan EH didefinisikan dalam pasal 7.4.2 dan pasal 7.4.3.1 pada SNI 1726 tahun 2019. Dikombinasikan dengan efek beban lainnya, kombinasi beban seismik yang harus digunakan adalah sebagai berikut. Yaitu terdapat dua beban ultimate, di mana EV adalah beban seismik vertikal dan EH adalah beban seismik horizontal. Selanjutnya, bila efek beban seismik dengan kekuatan lebih, EM sama dengan F dikali EV EMH yang ditetapkan pada pasal 7.4.3 SNI 1726 2019. Dikombinasikan dengan efek beban lainnya, kombinasi beban seismik untuk struktur yang harus digunakan adalah sebagai berikut. Yaitu dapat dilihat pada PPT yang saya tampilkan, di mana EM adalah beban seismik horizontal dengan faktor kuat atau lebih. Selanjutnya adalah plat. Plat lantai merupakan elemen struktur berupa bidang lurus, datar, atau tidak melengkung yang memikul beban vertikal berupa beban hidup maupun beban mati dalam dua arah, yaitu arah memanjang dan arah melintang, serta kemudian disalurkan ke struktur lainnya. Sistem perencanaan tulang pelat berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Pelat terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem perencanaan pelat satu arah dan sistem perencanaan pelat dua arah. Sistem perencanaan pelat satu arah disebut pelat satu arah atau one way slab. Sedangkan sistem perencanaan plat dua arah disebut plat dua arah, yaitu two way slab. Yang pertama, plat satu arah. Plat satu arah adalah plat yang perbandingan sisi panjang dan sisi pendeknya lebih besar daripada dua. Dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, ada batasan desain pasal 7.3 SNI tahun 2847 tahun 2019. Kekuatan perlu itu pasal 7.4 SNI 2847 2019. Ada kekuatan rencana pasal 7.5 SNI 2847 tahun 2019. Batasan tulangan pasal 7.6 SNI 2847 tahun 2019. Selanjutnya pendetailan penulangan pasal 7.7 SNI 2847 tahun 2019. Adapun ketebalan minimum plat solid satu arah non prategang dapat ditampilkan pada tabel. Plat dua arah. Plat dua arah adalah plat dengan perbandingan sisi panjang dan sisi pendeknya tidak lebih sama dengan 2. Atau dapat dituliskan sebagai berikut yang saya tampilkan pada PPT. Selanjutnya ada batasan desain menggunakan pasal 8.3 SNI 2847 tahun 2019. Selanjutnya kekuatan perlu pasal 8.4 SNI 2847 tahun 2019. Ada kekuatan rencana pasal 8.5 SNI 2847 tahun 2019. Batasan tulangan pasal 8.6 SNI 2847 tahun 2019. Terakhir penderitaan tulangan pasal 8.7 SNI 2847 tahun 2019. Ketebalan minimum plat dua arah non prategang tanpa balok interior dalam milimeter dapat dilihat pada tabel yang saya lampirkan pada PPT. Selanjutnya balok. Balok adalah komponen struktur yang utamanya menahan lentur dan geser dengan atau tanpa gaya aksial atau torsi. Balok dalam rangka momen yang merupakan bagian dari sistem penahan gaya lateral, umumnya komponen horizontal. Hal ini dibahas pada SNI 2847 persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan tahun 2019 pasal 35. Balok merupakan bagian struktur yang memiliki fungsi untuk menopang lantai di atasnya serta sebagai penyalur momen ke kolom-kolom yang menopang di bawahnya. Balok yang bertumpu langsung kepada kolom disebut balok induk, sedangkan balok yang bertumpu pada balok disebutkan balok anak. Adapun untuk balok, batasan desain pasal 9.3 SNI 2847 tahun 2019 dan kekuatan perlu pasal 9.4 SNI 2847 2019.
Kekuatan rencana pasal 9.5 SNI 2847 2019. Batasan tulangan pada pasal 9.6 SNI 2847 2019. Dan penilaian penulangan pasal 9.7 SNI 2847 2019. Untuk tinggi minimum balok non prategang dalam milimeter dapat saya lampirkan pada PPT. Selanjutnya kolom. Kolom adalah komponen struktur umumnya vertikal, digunakan untuk memikul beban tekan aksial tapi dapat juga memikul momen, geser, dan torsi. Kolom yang digunakan sebagai bagian sistem rangka pemikul gaya lateral menahan kombinasi beban, aksial, momen, dan geser. Ini terdapat pada SNI 2847, yaitu persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Tahun 2019 nomor 44. Kolom juga merupakan elemen utama pada struktur bangunan gedung karena fungsinya sebagai penyalur beban dari balok dan lantai ke sistem fondasi di bawahnya. Kolom juga merupakan elemen utama pada struktur bangunan gedung karena fungsinya sebagai penyalur beban dari balok dan lantai ke sistem fondasi di bawahnya. Adapun aturan-aturan yang digunakan di sini ada batasan desain, kekuatan perlu, kekuatan rencana, dan batasan tulangan serta pendeleten penulangan terdapat pada pasal 10 dari titik 3 sampai titik 7 di SNI 2847 tahun 2019. Kekuatan tekan aksial nominal PN tidak boleh melebihi PN maksimal sesuai tabel 2.27 di mana nilai PO untuk komponen non prategang dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu PO sama dengan 0,5 FC prime dikali AG dikurang A ST, selanjutnya ditambah FY dikali AST. Adapun kekuatan aksial maksimum dapat saya tampilkan pada tabel berikut. Selanjutnya fondasi. Fondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubung langsung dengan tanah dan suatu bagian dari konstruksi yang berfungsi menahan beban yang ada di atasnya. Selain itu, fondasi berfungsi untuk menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas menuju lapisan tanah pendukung di bawahnya. Dalam merencanakan fondasi ada dua persyaratan utama, yaitu tanah dasar harus mampu mendukung beban konstruksi tanpa mengalami keruntuhan geser atau shear failure, dan penurunan fondasi yang akan terjadi harus dalam batas yang diizinkan. Selanjutnya perhitungan daya dukung fondasi dalam atau fondasi tiang pancang dapat menggunakan metode statis empiris. Pada metode statis empiris, korelasi yang digunakan adalah hasil pembacaan dari penetrasi suatu alat, yaitu penetrometer. Alat penetrometer yang biasa digunakan pada metode statis empiris adalah Standard Penetration Test atau SPT dan CPT, Cone Penetration Test. Berikut ini saya tampilkan rumus fondasi, yaitu ada daya dukung satuan tiang menggunakan data SPT dan CPT. Selanjutnya ada jumlah tiang, ada daya dukung kelompok tiang. Yang keempat ada penentuan nilai beban yang dipikul oleh masing-masing tiang. Yang kelima ada kontrol. Jadi di sini dapat dilihat pada tampilan PPT terdapat rumus fondasi dari awal hingga kontrol. Selanjutnya bagian preliminary design. Pada bagian ini saya akan membahas perencanaan awal balok, perencanaan awal pelat, perencanaan awal kolom, dan yang keempat spektrum respon design. Selanjutnya perencanaan awal balok. Pada struktur bangunan gedung yang saya rencanakan kali ini menggunakan ada 3 tipe balok, yaitu balok dengan nama B1, B2, dan B3. Terdapat 2 balok induk, yaitu balok B1 dan B2, dan juga 1 balok anak dengan nama balok B3. Tinggi minimum balok didapatkan dengan menggunakan persamaan menurut satu sisi dan menurut dua sisi sesuai dengan bentang terjauh dari balok. Di sini ada balok 30 dikali 60 cm untuk balok B1. Selanjutnya balok 250
balok 25 dikali 45 cm dengan nama balok B2 dan balok 20 dikali 40 dengan nama balok B3. Selanjutnya saya akan tampilkan di PPT, yaitu denah, balok, dan kolom pada lantai 2. Di sini saya ambil contoh perhitungan, yaitu dengan mutu beton 30 MPa dan mutu baja 420 MPa, balok dengan 2 sisi menerus dengan bentang 8 meter, maka H minimal didapatkan berdasarkan perhitungan yang saya lampirkan pada PPT, yaitu dengan minimum 380,952 mm dan yang dipakai adalah 60 cm atau 600 mm. Selanjutnya ada B, tebal balok, yang di sini saya menggunakan rumus H pakai per 2, yaitu 600 dibagi 2, maka didapat hasil 30 cm atau 300 mm. Berikut ini saya tampilkan denah rencana atau rencana balok dan kolom lantai 2. Selanjutnya perencanaan awal plat. Pada bagian perencanaan awal plat saya tampilkan denah yang dari areal atau plat lantai yang saya tinjau, yaitu ada di koordinat 8 sampai 9 dan bentang koordinat A sampai C. Menentukan jenis plat dengan persamaan berikut didapat plat 2 arah. Untuk perhitungan selanjutnya diasumsikan tebal plat lantai atau T yaitu 10 cm atau 100 mm. Selanjutnya ada perencanaan awal plat, itu saya hitung alfa F dari 1 dari balok T, didapat lebar efektif BE 950 dan 1050 mm, maka diambil nilai BE terkecil sehingga nilai BE sebesar 950 mm. Untuk momen inersia balok IB didapat K dengan menggunakan persamaan yang saya tampilkan, didapat hasil 1,2727, dan inersia B dari persamaan didapat angka 3,278 dikali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Selanjutnya ada momen inersia plat atau IS menggunakan perhitungan L plat dikali tebal plat pangkat 3, didapat hasil 3,333 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Untuk rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur plat atau nilai alfa F1 didapat 9,835. Setelah itu di sini ada perhitungan alfa F2 balok T, didapat hasil sebagai berikut yang saya tampilkan pada PPT. Selanjutnya ada alfa F3 balok T juga, didapat hasil sebagai berikut yang saya tampilkan pada PPT dengan nilai alfa 26,785. Dan yang keempat ada alfa F4 balok L, ada balok L dari balok B3, didapat rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur plat 4,748. Selanjutnya ada menghitung nilai alfa F maksimum pada plat yang ditinjau dengan posisi daerah tinjauan seperti yang saya tampilkan awal tadi. Dan setelah dilakukan perhitungan, maka dapat hasil AFM sebesar 17,038. Setelah itu menentukan tebal plat lantai. Untuk plat lantai yang ditinjau didapat nilai AF maksimum lebih dari 2, maka tebal minimum plat lantai atau H minimal adalah nilai terbesar dari nilai H minimal dengan persamaan sebagai berikut.
maka didapatkan H minimal adalah 81,145 mm. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka plat lantai T sebesar 100 mm memenuhi syarat tebal minimum, di mana nilai T lebih besar dari H minimum dan 90. Selanjutnya, perencanaan awal kolom. Di sini saya tampilkan denah rencana kolom dari bangunan yang akan saya tinjau. Daerah yang diarsir dapat dilihat pada PPT. Daerah tersebut merupakan daerah yang akan saya tinjau dengan menggunakan tributary area. Pada perencanaan awal kolom, saya menghitung beban mati dan beban hidup pada areal yang telah saya arsir di slide sebelumnya. Setelah didapat hasilnya, saya lakukan pentotalan beban per lantai antara beban mati dan beban hidup, didapat beban ultimate. Selanjutnya saya lakukan perhitungan kombinasi bebanan dengan persamaan 1,2D ditambah 1,6L, didapati hasil sebagai berikut. Setelah itu, pada perencanaan awal kolom dilakukan perhitungan menggunakan persamaan yang saya tampilkan pada PPT, di mana untuk mendapatkan berat kolom K1 dengan ukuran 600 mm dikali 600 mm atau 60 cm dikali 60 cm WK, maka didapati hasil 238,464 kN, sehingga total beban ultimate PU akan bekerja pada kolom lantai 1 adalah didapat dengan persamaan PU sama dengan PU1 plus PU2 plus PU3 plus PU4 plus PU5 plus PU6 plus PU7 plus PU atap ditambah 1,2 WK atau berat kolom. Didapati hasil 2777,604 kN. Selanjutnya, kekuatan desain kolom harus memenuhi syarat salah satu persyaratan, yaitu nilai PN harus lebih besar sama dengan nilai P ultimate, kekuatan tekan aksial nominal PN tidak boleh melebihi PN maksimum sesuai tabel 2.29, di mana untuk komponen non prategang dengan tulangan transversal berupa sengkang persegi, nilai PN maksimal adalah 0,80 PO. Selanjutnya saya tampilkan pada PPT, yaitu perhitungan dari persamaan yang tadi, sehingga luas penampang kolom yang diperlukan adalah nilai AG. Di sini dapat dari rumus PU dibagi 15,207, sehingga didapati hasil 360.000 mm persegi. Maka S perlu sama dengan akar dari AG, maka dapati nilai S perlu sebesar 425,383 mm. Karena S rencana lebih besar daripada S perlu, maka dimensi kolom 600 dikali 600 mm dapat digunakan. Selanjutnya, faktor keutamaan gempa dan kategori struktur bangunan. Data ini didapati berdasarkan tabel, yaitu tabel kategori risiko struktur bangunan. Di sini didapati bangunan saya dengan jenis pemanfaatan gedung perkantoran, didapati kategori risiko 2. Tabel faktor keutamaan gempa, di sini ada kategori risiko dan faktor keutamaan gempanya. Dikarenakan saya mendapatkan kategori risiko 2, maka di sini tabel faktor keutamaan gempa saya, nilai faktor keutamaan gempa 1,00. Selanjutnya, menentukan parameter percepatan gempa. Itu di sini mencari nilai SS dan S1. Pertama, didapat berdasarkan situs resmi dari Cipta Karya, di mana saya lampirkan linknya. Maka diperoleh nilai SS dan nilai SI sebagai berikut. SS 0,1649 dan S1-nya 0,1649.
0508. Selanjutnya menentukan klasifikasi situs untuk mendapatkan nilai SA dan SF. Penetapan klasifikasi situs SC, SD, dan SE dapat dilakukan dengan menggunakan parameter N. Didapat nilai N berdasarkan tebal lapisan tanah dan nilai SPT dari data tanah yang digunakan. Di sini saya menggunakan data tanah di sekitar bangunan, maka didapat nilai N sebesar 6,841. Maka klasifikasi situs pada lokasi yang ditinjau termasuk situs SE atau tanah lunak dengan nilai N kurang dari 15. Selanjutnya membuat koefisien situs dan parameter respon spektral. Di sini digunakan kedua tabel, yaitu tabel koefisien situs FA dan tabel koefisien situs FV. Pada tabel koefisien situs FA dibutuhkan data kelas situs dan nilai SS. Setelah dimasukkan, maka didapati nilai FA sebesar 2,4 sesuai pada tabel. Selanjutnya untuk penggunaan tabel koefisien situs FV digunakan data kelas situs yaitu dengan kelas situs SE, dan selanjutnya dimasukkan nilai SI yang kurang dari atau sama dengan 0,1, didapat nilai 4,2. Jadi setelah itu nilai FA ya atau faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran periode pendek didapat 2,4. Untuk koefisien FV yaitu faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran periode 1 detik didapat 4,2. Selanjutnya kita cari nilai SMS atau parameter spektrum respon percepatan pada periode pendek dengan cara memasukkan nilai koefisien situs FA yang sudah didapati dikalikan dengan nilai SS, maka didapati nilai 0,39. Selanjutnya untuk koefisien SM1 parameter spektrum respon percepatan. Selanjutnya menentukan spektrum respon desain atau nilai SA. Di sini terdapat 4 persamaan, yaitu untuk periode T kurang dari T0, maka didapati nilai SA sebesar 0,1005. Selanjutnya untuk T kurang dari sama dengan TS dan lebih dari sama dengan T0. Nilai SA sama dengan nilai SDS yaitu 0,26. Untuk periode T kurang dari sama dengan TL, lebih dari sama dengan TS, maka nilai SA sama dengan SD1 per T atau 0,14 dibagi 1 didapat hasil 0,17. Selanjutnya untuk periode T lebih dari TL, maka nilai SA sama dengan SD1 kali TL per T2 didapati hasil 0,0237. Untuk nilai T0 sama dengan 0,2 dari SD1 dibagi SDS, maka didapati hasil 0,108. Selanjutnya untuk nilai TS SD1 dibagi SDS, maka didapati hasil 0,5. Selanjutnya ada perhitungan nilai SA. Di sini ada tabel perhitungan nilai SA di mana angka perhitungan tadi kita masukkan ke dalam tabel. Dapat nilai T, T0 dan SA. Maka dapat hasil sebagai berikut. Selanjutnya untuk grafik yang saya tampilkan adalah grafik spektrum respon desain untuk Pontianak dengan kategori risiko 4. Selanjutnya kategori desain seismik. Untuk kategori desain seismik terdapat 2 tabel, yaitu kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode S pendek. Di sini yang digunakan adalah data SDS. Yang selanjutnya ada kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode 1 detik. Di sini yang digunakan adalah nilai SD1. Dari tabel didapati untuk tabel pertama menggunakan nilai SDS dengan kategori risiko 2, maka didapat kategori desain seismik B. Selanjutnya untuk kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode 1 detik berdasarkan
nilai SD 1 dan kategori risiko, yaitu kategori risiko 2, maka dapati nih kategori desain seismik C. Selanjutnya daftar pustaka. Di sini saya melampirkan beberapa daftar pustaka, yaitu pertama Badan Standar Nasional tahun 2020, yaitu beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain, yaitu SNI. SNI 1727 tahun 2020 Jakarta. Selanjutnya ada Badan Standarisasi Nasional di tahun 2019, yaitu persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya, atau SNI 2847 tahun 2019 Jakarta. Selanjutnya Badan Standarisasi Nasional tahun 2019, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung, atau SNI 1726 tahun 2019 Jakarta. Selanjutnya ada skripsi dari senior saya, Taris Zulkifli Masulili tahun 2020 dengan judul Alternatif Desain Struktur Tahan Gempa Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Pontianak dengan Sistem Rangka Pemikul Momen, dari Pontianak Universitas Tanjung Pura. Dan yang selanjutnya skripsi dari senior saya, Rida Umaya tahun 2020 dengan judul Perhitungan Struktur Gedung 8 Lantai Universitas Muhammadiyah Pontianak, dari Pontianak Universitas Tanjung Pura. Sekian presentasi dari saya mengenai seminar proposal yang saya kerjakan untuk tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.